Kompas TV, independen, terpercaya. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Linda Wirawan dapat kembali menjumpai Anda di program Sapa Nusantara edisi kali ini. Seperti biasa kami akan menghadirkan beragam perbincangan penting dan menarik untuk menemani aktivitas Anda di pagi hari ini. Saudara, penertiban pedagang kaki lima atau PKL menjadi perhatian di berbagai daerah termasuk di Kota Makassar. Pemerintah menilai langkah ini diperlukan untuk mengembalikan fungsi trotoar dan menciptakan kota yang lebih tertib. Namun di sisi lain, banyak pedagang menggantungkan hidup dari ruang-ruang yang kini ditertibkan. Lalu bagaimana melihat persoalan ini dari perspektif sosiologi perkotaan? Hal ini akan kita bahas bersama dengan narasumber kita, sudah hadir di tengah-tengah studio Kompas TV. Kita sapa terlebih dahulu ada M. Ramli Ate, selaku sosiolog perkotaan dari Universitas Hasanuddin. Pak Ramli, selamat pagi. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah, baik. Meskipun jalan ke sini kurang lancar. Gitu. Terima kasih Bapak sudah menyempatkan waktunya. Baik, kita akan ngobrol-ngobrol banyak ini soal terkait dengan PKL. Kalau Anda lihat sebagai sosiolog perkotaan, bagaimana kemudian Anda melihat keberadaan pedagang kaki lima di kota-kota besar, terutama kalau di Kota Makassar, seperti apa Pak? Ya, pedagang kaki lima itu bagian dari apa yang disebut biasanya sektor informal perkotaan. Ya, jadi itu punya sejarah panjang sebenarnya. Kenapa kota-kota itu menjadi tempat di mana pedagang kaki lima bertumbuh dengan sangat cepat dengan jumlah yang besar sesungguhnya. Itu terjadi di banyak kota. Ya, kalau di Indonesia itu pertumbuhannya yang sangat pesat itu dimulai pada akhir 60-an awal tahun 70-an. Karena kita memulai pembangunan ekonomi pada waktu itu, masuk di awal tahun 70-an. Kemudian kita mendorong pertumbuhan sektor pertanian melalui mekanisasi pertanian. Waktu itu disebut revolusi hijau ya. Salah satu aspeknya itu adalah mekanisasi pertanian. Dan mekanisasi pertanian itu menyebabkan efisiensi penggunaan tenaga kerja di pedesaan. Ya. Padahal waktu itu kan banyak dari sebagian besar malah masyarakat kita itu bekerja di sektor pertanian. Nah, bisa dibayangkan kalau sektor ini yang sebagian besar menampung tenaga kerja kita itu mengalami efisiensi akibat dari masuknya mekanisasi pertanian, traktorisasi, macam-macam ya. Termasuk di dalamnya bagaimana teknologi masuk kepada bagaimana pemanenan dan seterusnya. Nah, ini menyebabkan banyak dari tenaga kerja itu kemudian kehilangan lapangan kerja di pedesaan. Nah, waktu itu pilihan satu-satunya yang kebanyakan orang lihat adalah masuk ke perkotaan, bekerja di perkotaan. Nah, waktu itu juga kan dimulai industrialisasi juga di Indonesia. Nah, kemudian industrialisasi itu seperti biasanya justru dimulai di perkotaan, gitu. Nah, itu sebenarnya mestinya membuka lapangan kerja yang lebih banyak terhadap terutama juga kepada tenaga kerja baru yang waktu itu kan tingkat pertumbuhan penduduk kita besar sekali. Nah, tetapi tidak matching. Jadi mereka yang pindah dari pedesaan masuk ke perkotaan ini kan punya latar belakang pertanian. Sementara ekonomi yang tumbuh di perkotaan itu kebanyakan perdagangan, kemudian jasa, dan mulai masuk secara besar-besaran industri waktu itu. Ya, terutama sekali industri apa yang disebut dengan industri substitusi impor. Ya. Nah, karena tidak matching, ya, mereka keterampilannya kebanyakan di sektor pertanian, lalu kemudian lapangan kerja baru yang muncul di non pertanian, akhirnya tidak banyak di antara mereka yang bisa terserap ke sektor baru perkotaan itu. Dan untuk bisa survive, mereka kemudian akhirnya menjadi pedagang kaki lima. Nah, di situ penjelasannya kenapa pada akhirnya mereka masuk ke sektor informal. Sebenarnya bukan hanya pedagang kaki lima, tapi kebanyakan adalah sektor-sektor yang disebut sektor informal itu. Jadi usaha-usaha kecil seperti itu ya, yang biasanya itu mudah dimasuki mereka yang tidak memiliki keterampilan tinggi, gitu ya. Tidak memiliki keterampilan tinggi, kemudian modalnya kecil, ya kan. Nah, karena mereka ini kan tidak mungkin masuk ke sektor kalau mau memulai sendiri usaha secara mandiri, tidak mungkin dengan modal besar kan. Nah, oleh karenanya itu yang disebut dengan sektor informal. Iya.
Baik. Dan yang termasuk di dalamnya itu adalah pedagang kaki lima di Pedagang kaki dalamnya. lima. Ya. Tapi kalau peran PKL sendiri di kota-kota besar seperti apa Anda melihatnya? PKL sebenarnya itu punya peran besar, terutama untuk memenuhi kebutuhan penduduk kota sendiri, gitu. Jadi coba saja lihat kenapa mereka tumbuh, karena masyarakat perkotaan butuh. Nah, jadi kenapa mereka tetap ada kan karena ada kelompok-kelompok di perkotaan itu yang memang butuh itu. Banyak di antara cara orang kota memenuhi kebutuhannya itu mereka dapatkan melalui sektor itu, sektor informal termasuk di dalamnya pedagang kaki lima. Itu kenapa mereka tetap ada itu. Nah, hanya saja memang karena jualannya itu menggunakan fasilitas umum, di situ saja sebenarnya persoalannya gitu. Karena itu penggunaan fasilitas. Jadi mereka umum. memang lebih sering berjualannya di trotoar ya Pak Ramli. Itu kira-kira alasannya karena lebih dekat ke masyarakat atau seperti apa? Modalnya kecil? Ya, ada kan namanya itu teori lokasi ya. Jadi itu dikatakan bahwa masing-masing lokasi ruang di perkotaan itu punya nilai berbeda-beda. Termasuk misalnya kalau kita bicara tentang perdagangan, ya masing-masing lokasi itu punya akses berbeda terhadap konsumennya, gitu kan. Nah, trotoar itu adalah salah satu tempat yang cukup strategis, bahkan sangat strategis sebenarnya ya, karena bahkan trotoar-trotoar di daerah-daerah pusat kota itu kan menjadi incaran dari pedagang kaki lima kan, seperti itu. Nah, itu yang menyebabkan kenapa trotoar itu menjadi tempat yang dipandang oleh kelompok-kelompok masyarakat kita itu tempat yang ideal untuk mengembangkan usahanya, seperti itu. Tapi sebenarnya yang jadi masalah itu apa Pak Ramli? Apakah keberadaan PKL-nya atau karena mereka menjual di trotoar itu yang menjadi masalah? Jadi tadi sudah dijelaskan bahwa keberadaan PKL itu memang punya sejarah panjang ya. Terutama sekali itu adalah cara kelompok-kelompok tertentu di masyarakat kita, terutama kelompok menengah ke bawah untuk survive ya. Survive. Nah, hanya saja memang persoalannya itu saja karena trotoar itu kan punya peruntukan sendiri dari segi ruang kota ya. Jadi trotoar itu terutama dimaksudkan sebagai bagian dari jalan sesungguhnya itu di tepi jalan yang terutama banyak digunakan untuk kebutuhan terutama untuk pedestrian, jadi penggunaan bagi pejalan kaki. Nah, ini juga kan yang sebenarnya di kota kita ini masih terasa sangat kurang ya. Jadi sementara pedestrian itu sangat terbatas, berebutan lagi dengan kelompok-kelompok pedagang kaki lima di situ. Jadi mereka yang suka jalan itu kemudian berebutan tempat. Belum lagi misalnya termasuk di dalamnya pengendara sendiri, ya yang melanggar, naik ke trotoar, naik ke trotoar gitu. Jadi ini trotoar memang menjadi ruang yang diperebutkan di kota-kota kita. Oke, ya. nah lantas apakah kemudian PKL ini menjadi cerminan tertentu dari kondisi sosial, ekonomi dari suatu kota, Pak Ramli? Betul. Jadi maraknya pedagang, kan begini asumsinya itu adalah bahwa sektor informal itu sesungguhnya dipandang sebagai sektor transisi di dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara. Nah, hanya saja faktanya sampai saat ini itu belum kelihatan tanda-tanda bahwa sektor informal itu bakalan berakhir meskipun dia dipandang sebagai sektor transisi gitu. Nah, bahkan tidak ada saya kira ahli ilmu sosial atau ekonomi yang bisa memprediksi kapan itu sektor informal habis gitu ya. Artinya dia tetap ada ketika secara fungsional di masyarakat itu memang ada yang membutuhkannya gitu. Nah, jadi fenomena ini menunjukkan fase transisi dari ekonomi kita menuju sektor formal. Sayangnya ini juga sebenarnya menunjukkan bahwa sektor formal itu belum cukup memadai menyerap lapangan kerja ya bagi masyarakat kita, terutama kepada angkatan kerja baru. Nah, angkatan kerja baru kita sekarang ini kan sudah semakin berpendidikan. Mereka banyak diantaranya yang sudah bisa bekerja di sektor-sektor formal karena peningkatan pendidikan itu. Tetapi faktanya banyak di antara mereka tidak terserap masuk ke sektor formal itu. Nah, kalau tiba saatnya mereka harus mandiri secara ekonomi, maka bagi mereka salah satu pilihannya juga masuk ke sektor terjun ke sektor informal ya, informal Pak Ramli lagi, ya. iya. Oke, kita masih akan ngobrol banyak Pak terkait dengan pedagang kaki lima yang merupakan bagian dari sektor informal dan bagaimana kemudian yang saat ini lagi banyak diperbincangkan oleh masyarakat terkait dengan penertiban PKL di Kota Makassar. Namun kita jeda sejenak, saudara tetap bersama kami di Sapa Nusantara. Zamannya sekarang perilaku korupsi ada di BUMN kita. Jangan lompat ke kesimpulan tanpa menjelaskan dirinya.
gaji tidak naik ya. hanya 5.000 orang. Bahwa hal tersebut tidak menyedihkan rakyat. Tidak boleh. Bola Liar setiap Jumat pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Ketahui berita dan informasi seputar kekhasan, gagasan, tantangan, serta inovasi di 38 provinsi dan 514 kabupaten kota di seluruh tanah air yang terajut menjadi inspirasi bagi bangsa. Berbagai informasi aktual dan menarik dari berbagai daerah di tanah air dalam Jurnal Nusantara. Ikuti Jurnal Nusantara setiap hari pukul 6:30 pagi, live di Kompas TV. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Nusantara. Kita masih bersama dengan Bapak M. Ramli Ate, selaku sosiolog dari Universitas Hasanuddin. Pak Ramli, tadi kita membahas banyak mengenai latar belakang dari pedagang kaki lima, yang kemudian merupakan bagian dari sektor informal, yang saat ini sedang banyak-banyaknya diperbincangkan oleh masyarakat terkait dengan penertiban PKL. Banyak sekali pro dan kontra yang kemudian bermunculan opini-opini dari masyarakat. Kalau dari pandangan Anda, bagaimana kemudian Anda melihat penertiban PKL ini? Ya, kenapa PKL pada akhirnya ditertibkan? Saya kira salah satu penyebabnya adalah impian tentang kota yang lebih teratur, bayangan tentang kota yang lebih indah dan seterusnya, kan seperti itu. Nah, oleh karenanya ya yang jadi persoalan itu adalah karena memang kota-kota kita sudah terlanjur ya, sudah terlanjur dipenuhi oleh sektor informal, termasuk di dalamnya adalah pedagang kaki lima. Bahkan banyak di antaranya itu yang sudah berpuluh-puluh tahun bekerja di bidang itu. Tadi saya sudah katakan bahwa kalau di Indonesia itu pertumbuhannya itu yang banyak itu justru dimulai tahun-tahun 70-an kan. Nah, kalau kita hitung sampai sekarang itu berarti sudah lebih 40 tahun ya? Sudah lebih 40 tahun, malah sudah setengah abad itu lamanya. Tahun, ya? Bayangkan kalau mereka yang di awal sudah memulai pekerjaannya di situ tiba-tiba harus meninggalkan itu, pasti cukup banyak alasan untuk resisten. Tapi dari segi pemerintah juga begini Pak, kita melihat kemudian ada sisi masyarakat yang ingin tata kelola yang baik, tata kelola ruang yang baik, tapi di satu sisi juga ada masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari pekerjaan ini. Apa langkah yang harus diambil pemerintah ini? Ya, itulah sehingga saya sering berpikir begini, bahwa sebaiknya pengelolaan sektor informal, terutama yang banyak bekerja di memanfaatkan fasilitas publik itu, ini mestinya dibuatkan juga perencanaan untuk jangka panjang. Yang selama ini yang saya lihat itu adalah tindakan-tindakan yang bersifat jangka pendek, target-target jangka pendek gitu ya. Target sesuai dengan, ini juga barangkali berkaitan dengan masa jabatan seorang manajer kota ya. Yang hanya terbatas 4-5 tahun dan kemudian membuat target sesuai dengan masa jabatannya. Saya kira juga penting untuk ada semacam program untuk jangka panjang, karena supaya jangan terkesan bahwa tindakan yang diambil terkait dengan pedagang kaki lima ini cenderung tergesa-gesa gitu, dan berorientasi jangka pendek seperti mau menyelesaikan masalah yang sudah berpuluh-puluh tahun menumpuk hanya dalam beberapa bulan gitu. Nah, akibatnya adalah banyak terkesan tindakan yang tidak terencana dengan bagus, dilakukan tidak dengan cara-cara yang prosedur yang baik gitu ya. Terutama sekali kaitannya dengan keberlanjutan usaha kelompok pedagang kaki lima itu. Kita tahu bahwa memang trotoar itu harus bersih dengan berbagai macam aktivitas ya. Bersih artinya sebagaimana fungsinya Pak ya? Sebagaimana fungsinya, bukan bersih sebenarnya. Bagaimana trotoar itu betul-betul bisa difungsikan secara maksimal sesuai dengan fungsinya. Apakah di situ ada atau tidak ada, itu soal pengaturan. Nah, itu tadi yang saya bilang. Sebenarnya kan kita bisa membuat perencanaan jangka panjang, termasuk desain kota, desain jalan dan sebagainya, yang memungkinkan jalan-jalan kita itu ditata sedemikian rupa. Dan ada tempat-tempat tertentu yang memang sudah lama direncanakan untuk para pedagang kaki lima itu, seperti itu.
Jadi dia terintegrasi dengan perencanaan ruang kota secara keseluruhan. Bagaimana kemudian pemerintah harus membuat kebijakan jangka panjang, Pak, ya, bukan hanya untuk jangka pendek, dan juga membuat perencanaan, memikirkan semua pihak seperti itu. Tapi jika misalnya kita lihat kondisi sekarang terjadi penertiban pedagang kaki lima, apa dampak sosial jika kemudian penertiban dilakukan tanpa solusi yang jelas bagi para pedagang ini? Yang jelas yang menerima pertama dampaknya adalah pedagang itu sendiri. Betul. Ya, karena mereka akan kehilangan sumber penghidupannya, dan mungkin itu satu-satunya bagi kehidupan keluarga mereka. Dan itu bisa berimplikasi pada banyak hal kan. Kalau orang kehilangan lapangan kerja, itu bisa berimplikasi pada banyak hal. Nah, yang lain adalah kalau kita tidak punya program jangka panjang dan dan itu selalu dilakukan dengan kesan yang tergesa-gesa seperti itu ya, untuk target-target jangka pendek, maka resistensi tentu akan cukup besar karena jumlah pedagang kaki lima ini kan besar. Tiba-tiba harus ditertibkan semua dengan seketika, maka akan menimbulkan reaksi besar. Meskipun kita tahu, kita paham juga bahwa memang trotoar itu harus dikembalikan fungsinya sebagaimana mestinya gitu. Nah, oleh karenanya juga sebenarnya kepada kepada tenaga kerja baru kita yang baru masuk ke lapangan kerja usaha, mesti disadari itu bahwa trotoar lama atau singkat itu akan harus dikembalikan kepada fungsinya. Sehingga kita memang juga harus bijak ya, memilih-milih pekerjaan. Meskipun kita paham kondisi sekarang ini cukup sulit ya untuk mencari lapangan kerja, tapi anak-anak muda yang sekarang masuk sebagai angkatan kerja baru kita itu harus berpikir untuk jangka panjang seperti itu. Gitu. Dengan Anda melihat sekarang ini di Kota Makassar dilakukan penertiban PKL di mana-mana, Anda melihat kebijakan yang diambil pemerintah saat ini sudah tepat atau belum, Pak? Setidaknya kita bisa memaklumi dari satu sisi bahwa ada keprihatinan mereka juga untuk mewujudkan kota kita yang lebih baik gitu. Dan saya melihat kebijakan terakhir ini adalah kebijakan yang lebih tegas ya, lebih berani dilakukan karena ada beberapa wilayah di kota yang selama ini sudah cukup lama melakukan memanfaatkan trotoar, bahkan usahanya sudah berkembang sedemikian rupa, ya kan? Dan sudah seperti berumah di atas trotoar seperti itu. Dan baru pemerintahan sekarang saya kira yang mengambil tindakan yang cukup tegas seperti itu. Nah, hanya saja itu tadi yang saya mau tekankan. Memang harus dipikirkan tindakan itu selanjutnya diambil apa supaya misalnya sektor-sektor usaha, terutama mereka yang bermodal memang pas-pasan ya, satu-satunya sumber penghidupan mereka di situ, itu yang harus dipikirkan tindak lanjut untuk pekerjaan mereka. Kedua adalah ini yang sering dilupakan, konsistensi, konsistensi terhadap pelaksanaan aturan itu. Seringkali pemerintah, mohon maaf saya harus sebut, karena memang kebijakan publik itu dilakukan pemerintah gitu. Pemerintah itu mengambil tindakan terhadap pedagang kaki lima, tetapi sesudah itu tidak konsisten gitu, dibiarkan lagi, dicuekin lagi, sehingga esok-esok datang lagi mereka gitu, membangun rumah, itu kan butuh modal juga untuk membangun, meskipun itu kelihatan sederhana, tapi butuh modal juga untuk membangunnya. Nah, setelah beberapa lama, baru lagi ditindak. Kenapa tidak konsisten menjaga itu semua gitu? Tentu ada alasan untuk itu ya. Boleh jadi itu jumlah aparat yang terbatas macam-macam, tetapi itu semua harus dipikirkan. Konsistensi. Jadi kita konsistensi terhadap tata ruang, konsisten terhadap penegakan aturan di ruang-ruang publik, karena ini juga harus disadari sebagai kebutuhan bersama warga kota. Jadi siapapun yang hidup di kota, saya kira perlu diedukasi bahwa ada ruang-ruang itu yang memang diperuntukkan untuk tujuan bersama. Tidak bisa diprivatisasi, tidak bisa digunakan untuk kepentingan pribadi gitu. Baik. Nah, itu juga harus konsisten ditegakkan oleh pemerintah. Jangan dibiarkan dulu banyak, baru digusur gitu. Jadi yang saya garis bawahi dari perkataan Anda, Pak Ramli, konsisten, baik betul, itu ya, untuk pemerintah ataupun untuk masyarakat itu sendiri. Ya, Kita masih betul, akan ya, ngobrol banyak terkait dengan bagaimana kemudian Kota Makassar bisa belajar dari kota-kota lain terkait dengan tata ruang kota. Namun kita jeda sejenak, saudara tetap bersama kami di Sapa Nusantara.
sebuah penelusuran jurnalis Gambarkan situasi di depan dari Polda Metro Jaya tidak hanya di bagian dalam, kemudian akan disampaikan polisi lepaskan. Tampaknya suasana sudah tidak kondusif. investigasi untuk mencari bukti. Tapi yang harus dibuktikan adalah lokasinya. Anda berani menunjukkan kemudian hak angket ini akan berujung pada pemakzulan. Dipo Investigasi setiap Senin pukul 8:30 malam di Kompas TV. Awali hari dengan sejumlah informasi terpilih. Seorang pengendara ojek online terluka parah. Usai motor yang melintasi jalan berlubang di Jakarta, longsor membuat 6 titik di Jalan Trans Papua putus total. Menjadi referensi menjalani aktivitas di pagi hari. Singapura menyebut sopir penabrak sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dan duka cita mendalam atas meninggalnya siswa sekolah kejuruan yang mengalami kecelakaan. Kompas Pagi, setiap hari pukul 4:30 pagi, live di Kompas TV. Terima kasih saudara Anda masih bersama kami di Sapa Nusantara. Kita masih bersama dengan M. Ramli AT selaku sosiolog perkotaan dari Universitas Hasanuddin. Pak Ramli, tadi kita sudah ngobrol banyak terkait dengan bagaimana kita menggarisbawahi konsistensi baik itu dari pemerintah ataupun dari masyarakat dalam menjaga tata ruang kota di Kota Makassar itu sendiri. Pak Ramli, kita akan main games interaktif boleh Pak ya di segmen terakhir ini. Saya akan menyebutkan 2 kata. Pak Ramli boleh pilih salah satu yang terbaik menurut Pak Ramli ya. Yang pertama, penertiban atau relokasi. Bagaimana? Penertiban atau relokasi. Nah, ini pilihan sulit. Relokasi. Relokasi, Ya. baik. Ketegasan atau pendekatan persuasif. Persuasif. Trotoar untuk pejalan kaki atau ruang usaha. Pejalan kaki tentu. Solusi jangka pendek atau penataan jangka panjang. Mestinya jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek dan jangka panjang. Iya, mestinya ya. Kita akan gali lebih dalam lagi Oke. mengenai pernyataan tersebut, namun kita beralih ke selanjutnya. Oke. Kalau tadi pilih salah satu, yang selanjutnya setuju atau tidak setuju ya Pak Ramli ya. PKL adalah bagian dari denyut ekonomi kota. Setuju. Penertiban PKL perlu dilakukan demi kepentingan bersama. Setuju. Relokasi harus disiapkan sebelum penertiban dilakukan. Betul. Trotoar harus dikembalikan sepenuhnya untuk pejalan kaki. Itu betul. Penataan kota harus mengutamakan pendekatan humanis. Ya. Kalau Sebaiknya pendekatan humanis, tadi juga Anda memilih ketegasan atau pendekatan persuasif, Ya. Anda memilih persuasif. Ya. Apakah kemudian dengan pendekatan halus, lembut seperti itu bisa mendukung konsistensi ke depannya? Itulah perlunya ada perencanaan yang baik. Karena kalau secara tiba-tiba, sementara masalahnya sangat berat, sementara objeknya itu jumlahnya sangat besar, sulit kalau saya kira sangat sulit kalau selalu dalam diharapkan jangka pendek tetapi persuasi terus-menerus. Akan ada situasi yang akan mengkondisi pengambil kebijakan untuk mengambil tindakan yang tidak persuasif begitu. Nah, itu kenapa perencanaan berkaitan dengan ini harus dilakukan secara selain ada tindakan jangka pendek, tetapi juga harus direncanakan untuk jangka panjang. Seperti yang tadi Anda katakan ya? Iya, tindakan jangka panjang, perencanaan jangka panjang itu yang memungkinkan kita mengambil tindakan yang lebih humanis gitu. Karena tidak dilakukan tergesa-gesa. Ada pemikiran jangka panjang berkaitan dengan bagaimana memanage masalah yang berat ini ya, dari waktu ke waktu dan sebagainya, seperti itu. Kalau tadi Anda katakan relokasi juga penting pastinya untuk para pedagang, Ya. tapi juga dikatakan trotoar ini sangat strategis untuk Ya. para PKL. Ya. Lantas apakah pemerintah harus memilih relokasi yang juga cukup strategis, tapi ini sepertinya agak sulit ya Pak Ramli? Ya. Atau bagaimana menurut Anda? Memang karena yang trotoar yang dipilih oleh pedagang itu memang dia sudah pertimbangkan secara rasional. Sudah ada target pasarnya ya? Udah Pak ada Ramli? target pasarnya dan itu kan ramai sekali di situ dan itu merupakan faktor penting kalau orang mau jualan sesuatu kan seperti itu. Nah, oleh karenanya relokasi yang itu tadi kenapa saya bilang relokasi yang baik itu memang harus direncanakan dengan baik juga. Jauh-jauh sebelumnya diintegrasikan kalau perlu dengan kebijakan makro kota seperti RT RW dan sebagainya. Kan seperti itu. Barulah kita bisa melakukan. Sekarang kalau misalnya jumlah PKL itu sangat banyak, sementara kita mau direlokasi kemana semua kalau jumlahnya banyak sekali. Nah, akibatnya mungkin ada tempat
di mana mereka ditampung semua, tetapi pasti itu jumlahnya kan tidak memadai dibanding konsumen yang mungkin ada di tempat seperti itu. Hal-hal begini harus dipikirkan jauh-jauh hari, dimatangkan, ya. Dan itu banyak yang tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat, kecuali barangkali ya kalau ada pemerintah kota yang sangat luar biasa. Atau masalahnya tidak sebesar di Makassar. Karena Makassar ini kan penduduknya besar sekali. Jangan dibandingkan dengan kota-kota yang lebih kecil seperti Maros. Nah, ada cerita kan di Maros itu penyelesaian pedagang kaki lima bisa dilakukan dengan sangat baik kan, seperti itu. Setidaknya dalam beberapa hal menjadi cerita cukup bagus lah, sukses untuk mendatangkan pedagang kaki lima. Tapi itu kan kasus Maros hanya beberapa pedagang saja dibanding dengan jumlah Makassar yang sangat besar. Salah satu kota besar yang ada di Indonesia. Salah ya, satu Pak kota Ramli, besar di Indonesia. Kalau saat kita ini melihat dari sisi PK5 tadi Anda katakan resisten, kemudian ada banyaknya penolakan kepada pemerintah terkait dengan penertiban. Tapi kalau kita lihat sebenarnya dari sisi pemerintah, PKL ini kan menempati hal yang tidak seharusnya dibuat menjadi trotoar misalnya, dijadikan tempat usaha. Itu kan sebenarnya melanggar aturan, Pak Ramli. Jadi sebenarnya kalau kita bilang yang benar dan yang salah ini sebenarnya seperti apa sih, Pak Ramli? Ya, makanya tadi saya katakan bahwa trotoar ini memang kan harus dikembalikan kepada fungsinya. Tetapi menjadi sangat berat ketika penertibannya itu baru dilakukan ketika PKL ini sudah jumlahnya sangat banyak, sudah lama berdagang di tempat itu. Itu yang saya katakan tadi bisa menimbulkan resistensi yang cukup besar. Nah, oleh karenanya konsistensi, kembali lagi ke persoalan konsistensi. Nah, sekarang ini di awal usaha pemerintahan kota sekarang untuk menertibkan itu, kita lihat ya cukup banyak reaksi. Artinya pengorbanan yang dilakukan oleh semua pihak sudah cukup besar untuk melakukan ini. Baik oleh pemerintah sendiri, termasuk oleh pedagang. Karena mereka kan sudah berkorban itu, materinya dan sebagainya itu kan banyak yang harus hilang ya dengan kebijakan ini. Jadi semua orang sudah berkorban dengan ini. Jangan lagi dibiarkan sesudahnya. Ini kan coba diperhatikan dari waktu ke waktu. Banyak kasus di mana ruang-ruang publik kita yang sudah ditertibkan, lalu kemudian kembali lagi seperti dulu, gitu. Dibiarkan lagi. Terutama kalau mendekati pemilu lagi ya. Jadi saya suka itu kalau wali kota mengambil kebijakan tidak semata mempertimbangkan hal-hal yang seperti itu, tapi semata memang untuk kepentingan warga kota ya. Warga kota itu semua warga, baik itu warga pejalan kaki termasuk di dalamnya warga pedagang kaki lima sendiri ya. Semua kepentingan harus dipertimbangkan. Bagaimana kemudian PK5 ini harus tertib tapi pemerintah juga harus konsisten menegakkan aturannya ya, Pak? Iya, dan saya kira kalau memang hanya bisa tertib, sekiranya konsistensi itu ditegakkan. Konsistensi menjadi kata kunci kita hari ini. Betul, iya. Pak Ramli, terakhir lah kalau begitu bagaimana pesannya kepada pemerintah agar konsisten dan juga bagaimana pesannya kepada masyarakat terutama bagian kecil yaitu PK5 terkait dengan penertiban yang dilakukan. Silahkan Pak Ramli. Ya, kita berharap bahwa tindakan untuk menertibkan pedagang kaki lima yang terjadi sekarang ini tidak dilakukan hanya sewaktu-waktu saja. Kita berharap bahwa ini adalah tindakan yang terus-menerus dilakukan, bukan hanya tindakan untuk menghilangkan pedagang kaki lima di trotoar, tetapi juga adalah tindakan untuk memberi jalan yang lebih baik kepada warga kita yang berusaha di sektor informal itu untuk mendapatkan dan mengembangkan usahanya yang lebih pasti di masa depan. Karena bagaimanapun kalau mereka selalu berada di trotoar, maka ini tidak memberikan tidak memberikan kepastian untuk masa depan mereka. Karena sewaktu-waktu tentu ada kebutuhan lain berkaitan dengan penertiban atau pengembalian fungsi trotoar itu untuk pejalan kaki dan sebagainya. Nah, oleh karenanya diperlukan diperlukan perencanaan jangka panjang dan terintegrasi dengan perencanaan kota yang lain supaya pengelolaan hal-hal seperti ini itu tidak bersifat insidentil dan bisa berdampak juga untuk jangka panjang, memberi kepastian untuk jangka panjang dan bisa diukur dari waktu ke waktu tentang bagaimana kota kita semakin nyaman dan semakin manusiawi ya untuk ke depan. Saya kira begitu. Terima kasih.
perencanaan jangka panjang ya Pak Ramli, itu Yeah. kemudian yang saya tangkap dari harapan Anda, baik itu untuk pemerintah dan juga untuk masyarakat. Kalau untuk pemerintah, perencanaan jangka panjang agar kemudian tata ruang kelola kota Makassar bisa menjadi lebih baik. Yeah. Perencanaan jangka panjang juga untuk para pedagang. Yeah. Karena kalau berusaha di trotoar rasanya selalu was-was ya Pak Ya, Ramli. betul. Itu yang saya bilang tadi, tidak memberi kepastian jangka Tidak panjang memberi gitu bagi kepastian usaha jangka mereka. panjang. Baik, terima kasih sekali lagi Ya. Pak Ramli Ateh selaku sosiolog perkotaan dari Universitas Hasanuddin Masih. sudah menyempatkan waktunya. Dan saudara, informasi tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita di Sapa Nusantara edisi kali ini. Saya Linda Wirawan bersama dengan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.